Hai guys, di depan kamu ada Handika. Tahu nggak kalian intro itu? Kalau tahu berarti kalian sama dengan saya, kalian adalah subscribernya Melissa Novianti yang dulu channelnya namanya sebenarnya Gadgetpedia. Dulu awal-awal itu ketika saya nonton pertama kali, kalau nggak salah konten yang beli Apple di Apple Store di Singapura, antri, dan juga ada konten kayak cruise gitulah. Nah sekarang Melissa kayaknya udah nggak nge-YouTube dan nama channelnya itu diganti menjadi Gadgetpedia lagi, dan saya lihat jarang banget Melissa ada di channel tersebut. Saya nggak begitu kenal sama Melissa, dulu ketemu cuma sekali pas event di Jakarta, kalau nggak salah dulu diundang Asus di Hotel Pullman intinya, dan ketemu cuma sekali aja dan nggak terlalu kenal, tapi saya sering mengikuti karena menurut saya kalau di dunia techtuber itu misal ratusan channel, yang cewek itu sedikit banget. Jadi yang setahu saya hanya ada Melissa, Arinis, kemudian ada Gaptek juga kadang ada ceweknya, Flash Gadget kadang ada ceweknya, Droid Lamp kadang ada ceweknya. Tapi intinya dari hampir ratusan channel itu biasanya cowok semua. Dan saya pribadi lebih suka kalau misal ada ceweknya, biar ada pemanis gitu, biar nggak cowok-cowok menerus gitu. Nah, setelah tidak tidak YouTubean lagi, Melissa ini sekarang jadi bos besar kayaknya. Jadi dia punya brand yang namanya adalah Kitop. Saya nggak tahu kenapa namanya Kitop, tapi kalau saya logikakan mungkin kualitas top. Dan kalau kalian tanya kenapa Melissa udah nggak nge-YouTube, jujur saya kurang paham. Dan saya juga nggak berani tanya karena sepertinya itu pertanyaan personal, karena saya juga nggak terlalu kenal. Nah kemarin saya beli produk-produk Kitop ini ya untuk support Melissa ya, karena dia udah nggak di dunia YouTube dan sekarang menjadi bos besar di brand Kitop ini. Jadi sekarang kita coba, kalau dulu biasanya kita lihat reviewnya Melissa, sekarang kita review barang-barang yang Melissa jual, yang nama brandnya ini Kitop. Sebenarnya nggak brand Kitop aja ya, kalau Kitop itu kayaknya saya lihat itu banyakan power bank. Dan untuk toko online store Kitop, kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi. Dan saya beli banyak banget guys. Gak hanya power banknya Kitop, karena menurut saya harganya juga termasuk murah-murah. Ada yang harganya cuma 100 rupiah, jadi bayangkan. Ada yang harganya cuma 100 rupiah. Ini sambil saya buka, dan saya belum punya pisau unboxing. Oke Google, berapa harga pisau unboxing? Oke, jadi dia nggak tahu. Oke. Nah, di sini udah banyak banget barang guys. Ini saya unboxingnya entah kayak gimana. Mungkin saya sendirikan dulu ya. Karena saya beli lumayan banyak banget. Jadi ada JBL TWS juga. Kemudian ada AKG S10. Kemudian ada Bluetooth-nya iPhone. Dan total ini saya beli nggak sampai sejuta. Jadi nanti akan saya jelaskan. Tapi kalau untuk produk Kitop yang benar-benar Kitop dari brandnya Melissa, itu setahu saya sih hanya ada power bank ya. Wah ini apa aja ini ya? Coba kita pinggirkan dulu, kita buka. Kita taruh sini dulu. Kemudian di sini ada, wih ini apa nih? Nah ini Kitop. Kalau Kitop ini adalah produknya Melissa. Kitop kualitas top mungkin ya. Saya nggak berani tanya juga apa kepanjangannya. Tapi kalau saya melogika sepertinya sih Kitop kualitas top. Dan kalau untuk power banknya dia juga dikasih pengaman lagi. Jadi kalau dari segi packaging cukup oke lah. Kalau misalkan kalian nyoba belanja di Kitop, dan di laptop sini nanti juga bakal ada contekan karena saya beli lumayan banyak. Walaupun banyak harganya nggak terlalu mahal juga. Jadi saya buat contekan biar saya hafal harganya saya beli berapa, karena jujur saya nggak hafal. Oke, ini terakhir kayaknya. Ini ada iRing Smart Life. Jadi kaca pembesar buat kalian nonton film. Udah kosong ya? Oh masih ada lagi. Ada baling-baling bambunya Doraemon mini USB fan. Oke kosong. Kosong guys. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi. Kosong. Dan oke, jadi ini adalah semua total barang yang udah saya beli dari Kitop, brand yang sekarang di-own oleh Melissa. Kita bahas apa dulu nih? Tapi ini cuma unboxing aja ya, karena saya mau menunjukkan kepada kalian kalau misalkan produknya Melissa sendiri yang benar-benar Kitop itu adalah power bank ini. Oke, jadi untuk power banknya ini warnanya pink, di bagian belakang pink, di bagian depannya juga pink. Untuk kapasitasnya 25.000 mAh. Tapi apakah real, mungkin di next video akan kita bahas. Sekarang kita unboxing karena bahan unboxingnya masih banyak. Kita coba buka dulu.
Wah, bagus ya. Men guys, cantik banget. Jadi buat kalian yang cewek-cewek, karena mungkin kayaknya penggemarnya Melisa itu kebanyakan cowok sih ya, bukan cewek. Tapi Melisa mungkin suka yang warna unyu-unyu kayak gini. Jadi kalau misalkan ini dibuat cewek gitu, menurut saya bagus sih. Digenggam juga enak. Bahan kualitinya juga lumayan. Dia finishingnya glossy gimana gitu. Finishingnya ada brand namanya Kitop. Dan untuk kabelnya sendiri kita dapat dua nih. Jadi ada kabel micro USB. Kabel micro USB yang cukup tebal juga. Kemudian ada dongle-nya atau konektornya untuk iPhone. Nggak mau keluar. Sebentar ya. Nah, ini udah keluar. Jadi kalau misalkan kalian jadi bisa cross platform. Jadi Android micro USB bisa, kemudian untuk ngecas iPhone juga bisa. Oh, ini kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi 2 in 1. Sayangnya nggak ada dongle Type C ya. Kalau misalkan ada dongle Type C-nya, menurut saya bakalan lebih komplit lagi. Karena sekarang saya lihat jarang banget HP-HP Android yang pakai micro USB sudah move ke Type C semua. Untuk kabelnya seperti ini, lumayan tebel. Dan di bagian bawah itu ada tombol power. Ini sepertinya ada indikator. Oh, ada senternya juga. Jadi ada senternya nih. Ada senter seperti ini. Kalau misalnya saya mau jadi Ewing HD. Hello. Saya akan menemani malam Jumat kalian. Kayak gitu biasanya Ewing ya. Ada senternya di sini guys. Kemudian ada apa lagi? Udah ya. Untuk outputnya ada 1, 2, tapi nggak ada keterangan berapa ampere. Oh, ini ada 2 ampere. Jadi 2 ampere semua. Untuk chargingnya pakai micro USB, bukan Type C. Kemudian udah sih. Kalau dari segi build quality menurut saya cukup solid. Dan untuk harganya, sebentar saya nyontek karena saya jujur nggak hafal. Power bank Kitop. Power bank Kitop 25.000 mAh, harga awalnya itu 150.000, di diskon menjadi 90.000 dan ini 25.000 mAh sekecil ini. Kalau kalian tanya apakah kapasitasnya real, belum saya coba, ini cuman unboxing dulu. Kemudian juga ada yang lucu lagi nih. Nah, ini namanya adalah mic mini untuk Shmuel. Harganya 10.800. Jadi bentuknya kayak gini guys. Jadi ada mic-nya kecil dan juga nah ini jadi ada mic-nya seperti ini guys. Jadi kalian bisa main Shmuel dan sambil dengerin suara kalian sendiri. Jadi kalau misalkan saya coba ya, karena saya penasaran juga nih. Kalau yang biasa tadi yang mungkin udah banyak banget kalian temukan di beberapa online store ya kalau yang tadi. Tapi kalau yang ini saya jujur belum pernah menemukan karena ini menurut saya unik. Jadi ini sistemnya sama kayak earphone biasa, cuman kalau di earphone kan biasanya mic-nya itu ada di tengah ya, di bagian sini. Itu ada earphone-nya biasanya, cuman kalau ini earphone-nya diganti, mic-nya diganti menjadi bentuk yang lucu banget sih menurut saya ini. Lucu dan build quality-nya lumayan menurut saya dengan harga 10.800. Gila. Tapi semoga dia bisa ya. Karena untuk packaging kalau beli banyak seperti ini biasanya agak rawan. Nah, triknya kalau kalian beli harga yang di bawah 10 ribuan seperti ini harus diborong. Kenapa? Kalau misalkan kalian beli online nih, SIM card ini, jarum SIM card harga 100 rupiah. Ongkirnya tetap 22.000. Jadi dia akan tetap dibulatkan menjadi 1 kilo. Nah, triknya kalian beli sebanyaknya yang murah-murah. Kalau misalkan kalian beli cuma 1, SIM cardnya 100, ongkirnya 22.000. Sama aja jatuhnya mahal. Nah, triknya kalau misalkan mau beli banyak borongan itu harus kayak gini, harus banyak banget biar lebih irit di ongkir. Ongkirnya ini saya kena 62.000 dengan semua barang ini total saya beli 410.000. Jadi semuanya ini totalnya 410.000 plus ongkir. Plus ongkir apa enggak ini? Pokoknya di Shopee ini ada 410.740 kayaknya sih plus ongkir. Oke, jadi karena iPhone-nya nggak ada audio jack, kita pakai Black Shark nih. Black Shark ini magnet guys. Kayak gini. Nanti akan kita review lah. Jadi HP-nya Black Shark, mic-nya harga 10.000. Ini ditancapkan mana? Oh, salah gitu loh. Dia di bawah seperti ini dan dia magnet. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau pakai cakotannya, aduh apa bahasa Indonesia ini? Cepitannya kayak gitulah. Oke guys, jadi tadi kita coba pakai aplikasi Shmuel, tapi ternyata entah Black Shark-nya yang nggak bisa audio jack-nya atau apanya. Tapi kalau saya coba di laptop, ini suaranya kedenger dan kira-kira suaranya itu seperti ini.
Jadi kalau misalkan kalian gunakan aplikasi karaoke, entah Smule atau kalian mau nyanyi, itu kesannya kayak kalian karaoke. Nah karena Smule nggak bisa, jadi saya nyanyi offline aja sama Tomo ya, biar ya kita Smule tapi nggak pakai aplikasi. Kira-kira nanti suaranya itu seperti ini. Lagu apa tuh? Dandang kelangan udah. Ya. Sopo sing atine kono sing nyanyi Tom, aku gak apa tuh. Ditinggal pas sayangi, pas lagi jeru-jerune. Ku copyright. Aku sih nyanyi kan, aku fals ya. Lagu fals berarti gak copyright. Biar gak copyright guys, biar apa sih? Ref ya apa? Oh, iya. Lakoni nganti sak kuat-kuate hati, pesenku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendem raro sonten mergo sadar diriku lo dudu sinten ya wis ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dada, mergo tak dongakno muga urip mulya, iso ku mung nyuwun ora ketun manten matur suwun. Oke. Jadi kira-kira seperti itu suaranya guys, dan saya nggak bisa mendengarkan. Bisanya nanti ketika pas ngedit ya. Dan menurut saya sini lucu banget sih ini. Harganya cuma 10.000 dan menarik. Jadi kalau misalkan mungkin buat orang tua kalian yang suka main Smule buat hiburan gitu ya, enak banget sih. Oke, jadi cukup. Sekarang kita masih banyak yang harus kita review. Jadi sekarang kita lanjut untuk produk-produk lain yang menurut saya juga cukup menarik untuk dibahas. Oke, jadi sekarang kita lanjut ya, setelah yang tadi cukup menghibur buat saya, dan semoga nanti kalian juga terhibur dengan suara fals saya tadi. Memang itu sengaja saya fals-falskan, kenapa? Kalau nggak fals, takutnya nanti copyright ya kan. Ngeles aja. Oke, sekarang ada, kalau dari gambarnya ini sepertinya kayak semacam kaca pembesar buat nonton film. Jadi biar kalian misal screen size HP kalian itu kurang besar, kalian bisa pakai kaca pembesar ini biar lebih lega gitu nonton filmnya ya. Sekarang kita coba dulu, ini kita pinggirkan di sini. Saya jujur aja saya nggak tahu cara kerjanya gimana dan saya nggak pernah beli. Tapi harusnya sih kalau sesuai gambar ini di sini. Sekarang saya coba play film SpongeBob aja ya. Kita coba SpongeBob. Kemudian ini kita ginikan biar terlihat. Salah cuy. Oke, layarnya udah berdiri tuh. Woi, gila. Nah, jadi seperti ini hasilnya guys. Mungkin kalian bisa lihat juga nanti dari kamera sebelah sini. Tapi kalau misalkan nanti ngeblur, jadi saya bikin footage lagi biar terlihat. Dan menurut saya terlihat dengan cukup jelas ya. Kalau misalkan mati sih, layarnya memang kayak refleks gimana gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini tuh kayak gede banget gitu. Jadi kayak ngezoom banget. Enak, jadi buat kalian mungkin suka nonton anime, entah One Piece, Naruto, hentai, ya pokoknya anime gitu ya. Kemudian kalian juga suka film drama Korea, mungkin ini bakalan lebih jelas banget. Jadi kalian nggak perlu beli HP yang super AMOLED melet gitu, nggak usah, beli ini aja. Dan harganya itu murah banget, cuma 8.500. Sekali lagi, kalian saya kasih uang 8.500 bisa nggak bikin kayak gini? Susah loh ini, ya kan? Dan menurut saya ini keren banget. Oke, jadi sekarang kita move ke, sebentar ya. Gambarnya itu nggak ngeblur gitu loh. Biasanya kan kalau misalkan ada kaca pembesar, saya pernah beli VR yang dipasang di sini ya. Kemudian juga ada kayak lingkarannya kayak gini tuh, kalau dilihat itu kayak nggak enak. Jadi kayak ada gambar ngeblur dan kayak silinder gitu, kayak mata silinder. Kayak kalian pakai kacamata minus, tapi kalau ini nggak jelas banget. Dan menurut saya cukup GG ya. Sekali lagi harganya juga murah, 8.500 ya kan. Sekarang ini kita taruh sini. Ini sudah kita bahas ya, S10, jadi saya beli 2. TWS dari JBL. Ini KW juga sih. Harganya itu 91.000. Nah, 91.000, boxnya gila, boxnya kayak ori ya.
Boxnya juga di emboss, jadi di bagian sini tuh ada kayak emboss ori. Nah, kalau yang speaker tadi, dia kayaknya di boxnya nggak ada tulisan JBL. Kalau yang ini ada tulisan JBL, namanya TWS 4. Coba kita unboxing aja. Nanti mungkin kalau suaranya enak ya saya review, tapi kalau suaranya nggak enak ya nggak usah di-review. Wow, gila kayak gini guys. TWS-nya lumayan sih ya. Kalau dari casingnya, casing charging case-nya ini ringkih banget. Dan transparan yang bagian luar. Oke, sebentar saya coba pasang dulu. Ini gimana? R. Set. Wih gila, noise cancellingnya enak tapi ya. Jadi ketika dipasang itu langsung set, wuis. Udah, saya budek sekarang. Mungkin kalau kalian dengar suara saya lebih keras, itu karena noise cancellingnya lumayan bagus banget. Oh, nggak ada ear tips ya? Oke, jadi nggak ada ear tips, dapatnya cuman kabel, kemudian charging case dan juga TWS-nya sendiri. Kita coba nggak ya? Nggak usah deh ya, kita coba yang lain aja. Karena untuk TWS, kalau misal nanti saya coba suaranya enak, bakalan saya bahas. Tapi kalau nggak, di sini sudah ada yang bagian ngetes audio karena dia telinganya cukup tajam. Wih, nyala bluetoothnya. Dan sekarang lanjut, kita ada mini monopod. Ini harganya mini monopod ini 7.600. Gila, nggak ada yang di atas 10.000 ya. Nah, kayak gini mini monopod. Jadi kalau misalkan kalian mau ngevlog nih, HP kalian taruh sini aja. Set. Sekarang kan kalau pegang gini capek guys, dan juga keras. Ini kan pakai busa, jadi kalian bisa sebentar, ini harus dikunci dulu biar nggak jatuh. Nah, kayak gini. Halo guys, kembali lagi di channel DKID. Contohnya kayak gitu, ngevlog kayak gini. Tapi dia kok agak ini udah solid. Aduh guys, ya merosot guys. Oke, jadi kayaknya harus entah ya itu tadi kecelakaan. Kayaknya saya naruhnya kurang rapat atau gimana. Coba sekali lagi ya. Oh, ini karena karet ketemu karet, jadi harusnya nggak pakai apa namanya ini, casingnya HP harusnya dicopot, jadi biar lebih rapat. Karena ini karet ketemu karet jadinya licin. Oh, jadi juga ada kabelnya guys. Jadi misal nih, aduh, iPhone ini kan audio jack gitu. Jadi di sini juga ada kabel yang bisa jepret. Jadi kalian nggak usah, kalau kayak gini kan set kalian jepret, repot kan. Di sini ada soldernya nih. Jadi kalian konekkan dulu kabelnya ini ke audio jack. Kalau HP kalian ada audio jacknya, kemudian jepret pakai sini aja. Jadi tangan ini bisa bergaya gitu. Terakhir adalah selfie ring light yang harganya 14.600. Murah banget guys. Dan ini kayaknya pakai LED ya. Dan sekarang kita coba. Aduh, kabelnya micro USB lagi. Beruntung saya punya konektor, ya kan? Yang dari power bank tadi, jadi kita bisa pakai ini di iPhone. Kita coba. Harusnya sih bisa dipakai ya. Oh. Ini gimana? Jadi dia di sininya chargingnya ini micro USB, ya kan? Kemudian, oh ini ya. Oh, jadi nggak usah guys. Jadi ini cuma buat ngecas saja, nggak usah ditaruh di HP-nya. Jadi kalau misalkan baterainya habis, kalian bisa cas dan ini bisa kalian jepitkan di sebelah sini. Asalkan nggak menutupi kamera sih harusnya bagus ya. Sebentar saya coba. Nah, kayak gini. Selfie ring light. Jadi kalau misalkan kita mau foto nih, saya buka kamera dulu. Set. Nah, kita ganti ke sini. Kok ketutupan kameranya? Sebentar ya. Berarti posisinya yang pas. Lensanya kotor, kita bersihkan. Habis jatuh tadi kayaknya. Oke, sekarang kita nyalakan. 1, 2, 3. Dia bisa sampai 3. Jadi kalau kalian lihat di sini mati nih. Oh ya, dia 3 adjustment brightness-nya. 1, kalau misalkan kalian pengen agak soft, sebentar saya foto dulu. Kok potret, foto biasa aja. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa cahayanya kurang terang nih, kalian tekan lagi. Ini tingkat yang kedua brightness-nya. Hai guys, di depan kamu ada Melissa. Kayak gini. Dan kalau misalkan kalian merasa kurang Melissa, kurang putih, kurang glowing, kalian tambahin lagi nih lighting-nya. Set kayak gini langsung.
Dan cukup terang ya. Cukup terang nih kalau kalian lihat tuh. Ya kan? Cukup terang. Lumayan lah, jadi kalian nggak perlu beli lighting yang mahal-mahal. Kayak gini aja udah cukup. Kalau cuman misal buat small Skype atau video callan sama gebetan kalian yang baru ketemu atau temen Tinder mungkin, biar kalian lebih laku, terlihat laku pakai gini. Dan warnanya pink, lucu. Dan kenapa saya pilih pink? Warnanya sebenarnya ada banyak. Kenapa saya pilih pink? Ya karena biar Melisa banget gitu ya. Oke. Dan ini semuanya sudah selesai guys. Kalau misalkan nanti videonya terlalu panjang ya saya bahas yang menurut saya barangnya menarik untuk dibahas aja. Karena yang membuat saya menarik meskipun ini bukan produknya Kitop atau bukan produk yang owned by Melisa, tapi tetap ini saya beli di tokonya Melisa karena menurut saya murah-murah banget. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang harganya itu cuma Rp100 dan yang murah-murah ini packagingnya ditambahin plastik sih ya sama adminnya Kitop mungkin atau yang bagian packagingnya. Oke, jadi kita bahas ini dulu. Nah, ini sekarang. Nah, saya beli SIM ejector kayak ini. Kecil banget. Ini harganya cuma Rp100. Murah loh guys ini. Coba kalian saya kasih uang Rp100. Kalau misalkan kalian bisa buat ini, berarti kalian pinter. Paling uang 100 biasanya kalian buang-buang lah. Dasar kalian itu emang sok sultan memang biasanya ya. Kemudian ini juga ada kabel. Sebentar. SIM ejectornya ini Rp100 ya. Dan kita sendirikan dulu di sini. Kalau nggak salah saya beli 5 karena kadang itu SIM ejector saya itu gampang banget hilang. Jadi biasanya pakai peniti atau jarumnya jilbab ibu yang biasanya saya pinjem. Biasanya kayak gitu kalau misalkan mau copot SIM card. Nah, di sini juga ada kabel ini harganya sebentar guys ya. Kabel ini kalau nggak salah cuma 2.000 harganya ya. Nanti kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi. Oke, kabelnya nggak ketemu, ini listnya mana ya? Untuk ini, nah ini penting banget karena saya banyak banget misal charging HP, kemudian charging kamera saya itu biasanya kakinya itu yang gepeng, jadi bukan yang kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan kakinya bukan yang gepeng, yang bulat-bulat seperti ini. Nah, ini adalah konektornya biar yang gepeng bisa masuk ke bulat gitulah intinya. Jadi saya beli 3 karena ini cukup fungsional juga, dan untuk ini harganya cuma 1.300. Coba kalian beli di toko elektronik ya yang offline pasti sekitar 5.000 sampai 7.000. Jadi menurut saya udah cukup murah. Oh, kemudian di sini ternyata juga ada produk Kitop lain. Ini kabel yang panjangnya 20 cm dan packagingnya lucu banget. Sepertinya pinter banget ya Melisa ini membuat packaging yang unyu-unyu karena ini kayak coklatnya permen seperti itu, kayak di Indomaret gitu. Nah, ini menurut saya packagingnya bahannya nggak terlalu mahal, tapi menarik. Untuk kabel ini harganya berapa? Coba saya lihat dulu kabelnya. Kabel ini 3.500. Jadi namanya adalah Kitop Candy Micro USB. Candy mungkin karena bungkusnya kayak candy. Ini harganya 3.500. Murah banget kan? Kalau untuk kabel-kabel yang fleksibel seperti ini, sebentar guys. Kabel data Kitop KCM 100 Micro USB original. Ini harganya cuma 2.500. Ini micro USB, ini micro USB juga. Kayaknya saya beli yang Type C juga ya. Apa terselip mungkin? Oh, ini Type C nih. Yang bungkus candy ini ternyata Type C. Jadi 3.000, 2.000. Murah kan? Ya, jadi yang untuk kabel ini produk Kitop. Jadi saya udah menemukan power bank ini produknya Kitop. Kita taruh sini yang selesai kita review. Agak sini karena barangnya lumayan banyak. Kemudian ada earbud. Kalau ini sih saya nggak usah tanya ke Melisa atau nggak usah memastikan. Udah pasti ini KW. Tapi harganya ini murah banget. Coba tebak harganya ini berapa? Kalian tebak dulu. Harganya Rp6.000 ya. Dan saya beli 1, 2, 3. Nah, 6.000, coba kalian sekali lagi saya kasih uang 6.000 dan bikin kayak gini bisa apa enggak? Jelas nggak bisa kalian ya. Sekarang mungkin kita coba sedikit aja ya untuk headsetnya ya. Saya beli 3, takutnya kalau misalkan ada yang nggak berfungsi gitu ya. Jadi bisa jadi dicoba gitu sedikit-sedikit. Oke, ini jelas KW, tombol-tombolnya udah kerasa. Tapi KW dengan harga 6.000 itu menurut saya GGWP banget sih. Dan ini headsetnya. Coba Tomo yang nyoba. Tom, ketika Tomo nyoba, saya akan membahas yang lain. Jadi untuk ini 6.000 ya harganya ya. Harganya ini 6.000 untuk earbudnya. Dan sekarang kita bahas lawannya iPhone, yaitu AKG Earphone S10 Plus. Sekarang kalian coba tebak lagi berapa harganya ini. Apa kalau misalkan kalian nggak bisa tebak, saya tanya Google. Oke Google,
Berapa harga earphone AKG S10 Plus? Maaf, saya belum bisa membantu Anda soal itu. Google ini dia nggak tahu apa-apa sebenarnya guys. Bingung saya. Jadi kemarin kalau saya bilang Google ini personal assistant, sekarang saya harus ngajarin sedikit lah. Oke, untuk Samsung AKG ini harganya 12.000. Jadi Apple lebih murah, Apple 6.000, ini 12.000. Dan kalau secara packaging, ada talinya. Saya nggak pernah beli headset AKG S10 yang ori kayak gimana, jadi saya nggak bisa membandingkan. Tapi kalau dari harganya, ya harus saya bilang kalau ini KW sih ya. Oke, dari kabelnya juga tipis, headsetnya juga kayak gini. Cuman sekali lagi, kalau misalkan ada seller yang menjual barang KW dengan harga yang separuhnya harga ori, jadi misal harganya ori 500, KW-nya dijual 250.000. Tapi di Kitop ini enggak, dan ini murah banget 6.000. Dan kalau misalkan mau nakal nih ya, orang kan nggak mungkin tahu ya, dijual 200.000 gitu juga mungkin bisa. Tapi kayaknya Melisa menjaga banget namanya, jadi dia top sih. Harganya ini murah-murah banget. Dan kalau kalian lihat di Kitop, padahal Melisa ini baru banget membuka online store di sebuah e-commerce. Kalian bisa cek nanti di link pembeliannya, link official store dari Kitop. Baru aja buka, itu udah banyak banget yang beli, udah banyak banget feedback. Kalian bisa cek langsung. Kemudian di sini juga saya beli mini USB fan. Jadi kalau misalkan saya kepanasan ya, karena di studio kadang kalau misalkan AC-nya saya nyalakan itu jeglek guys. Jadi saya beli mini USB fan biar sedikit isis lah. Apa bahasa Indonesia isis tuh? Sejuk. Oke, apa tuh? Ya boleh tuh. Cempreng. Jadi soalnya ya KW sih ya 6.000, kalian mau expect kayak gimana? Tapi kan paling nggak kalian nggak di PHP. Kalian beli harga 200.000, suaranya cempreng ya, itu namanya penipuan. Oke, kemudian saya beli apa lagi nih? Tablemore MG2. Ini kayaknya speaker nih. Coba kita buka speaker. Speaker untuk harga speakernya ini berapa? Speakernya 24.000 dan ini udah wireless dan juga udah Bluetooth. Oh, JBL. Ini juga di KW lah ya, di branding JBL. Seperti ini, tapi sekali lagi selama KW-nya itu make sense dan pasti banyak yang tahu kalau misalkan yang harganya terlalu murah dengan produk original, pasti tahu kalau misalkan KW. Seperti contohnya ini, Table Pro ini. Dia di boxnya ini nggak ada kayak tulisan JBL gitu, nggak ada. Tapi setelah kita buka bakalan ada tulisan JBL di speakernya. Kalau misalkan di boxnya namanya adalah Table Pro MG2. Coba sekarang kita nyalakan. Bluetooth mode. Bentar, kita coba speakernya untuk suaranya ini kayak gimana. Oh, ini namanya juga bukan JBL, di Bluetoothnya namanya adalah Bluetooth speaker, disingkat menjadi BT speaker. Dan sekarang kita coba untuk suaranya kayak gimana guys. Dengan harga 24.000, kira-kira speakernya seperti apa? Ternyata kalau misalkan, sebentar, biar play dulu ya. Kita coba dulu sebentar. Saya cuma nungguin gimana bassnya aja. Dan belum masuk bass aja suaranya menurut saya cempreng banget sih dengan harga 24.000. Tapi ya kalau misalkan, karena ini sepertinya speaker on the go ya, atau bisa kalian gantungkan di tas atau dibuat gantungan kunci. Mungkin kalian konvoy pakai motor, taruh di motor gitu ya. Kalian mau konvoy, speakernya kayak gini bisa. Cuman suaranya sih ya, suaranya 24.000 banget gitulah. Oke, sekarang ada apa lagi? Zipper. Nah, ini yang menurut saya keren. Zipper ini berapa ya? Dia ini headset tapi kayak zipper. Jadi kayak di kayak jaket zipper. Berapa harganya zipper? 8.000 rupiah. Murah banget kan? Gila sih ini. Dan dia ini kayak gini. Jadi sistemnya kalau saya lihat di gambarnya dia jadi zipper. Nah, jadi kayak gini. Mungkin ini yang pakai nanti Tomo ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai nih, kita bisa zipper di sini. Di zippernya lumayan enak loh. Dengan harga 8.000, jaket saya aja yang 100 ribuan zippernya
macet-macet. Ini 8.000? Enggak. Nah, pertanyaannya kabelnya lewat mana ya? Mungkin ada di bagian zipper ini ya. Kalau di controllernya ada kabel, kabelnya juga udah braided juga. Cuman yang masuk bagian zipper ini, dan menurut saya ini keren gitu loh. Kenapa? Karena kalau misalkan pakai kabel itu kan kadang repotin ya, kabel itu bisa ruwet, kayak hubungan kalian itu ruwet gitu. Kalau kalian nggak tahu ruwet itu complicated kalau bahasa Inggrisnya. Nah, jadi bisa zipper seperti ini, kemudian kita selerekan, set, nah, kayak gini ya kan. Kalau misalkan kalian pakai jaket, kemudian zippernya bisa jadi aksesoris, jadi seolah-olah itu kalian pakai zipper jaket, padahal kalian pakai headset. Dan ini menurut saya worth it banget nih dengan harga 8.000 nih. Kalau dicoba, aduh, iPhone ini nggak ada audio jack. Tapi nggak usah kita coba lah ya. 8.000 mungkin ya suaranya sama kayak yang 6.000 dari Apple KW tadi. Tapi menurut saya ini kalau dari segi desain dan fungsi, menurut saya cukup GGWP. Oke, kemudian ada apa lagi cuy? Masih banyak cuy. Bluetooth. Ini mini Bluetooth music receiver. Ini harganya mini Bluetooth 7.500. Gila gak? Murah-murah guys. Jadi nggak ada yang di atas 10.000. Nah, ini gunanya kalau misalkan mobil kalian kebetulan belum ada head unit yang ada Bluetooth-nya, kalian bisa tancepin aja nih, dan dia jadi Bluetooth dongle. Kalau misalkan digunakan di mobil atau mungkin PC kalian, motherboardnya itu nggak ada Bluetooth-nya, kalian bisa pakai ini sebagai Bluetooth dongle juga. Jadi PC kalian bisa langsung ada Bluetooth-nya seperti di laptop. Dan bentuknya seperti ini. Dan kalau untuk jarak range-nya nggak kita coba dulu karena ini unboxing aja. Oke lah. Jadi cukup segitu aja ya. Dan menurut saya yang paling menarik sih yang mikrofon tadi. Suaranya ternyata enak. Tadi saya sempat dengerin sedikit. Kemudian juga ada 3D ini cukup menarik nih. Kalau untuk power bank dan TWS yang harga 94.000 yang JBL tadi, kata Tomo, di tes itu enak, tapi nanti saya coba tes sendiri. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys. Kalau untuk power banknya nanti akan saya review karena saya juga lagi beli yang lain. Jadi ada, kalau nggak salah key 10, key 3 sampai key 10 namanya, key top ini. Jadi nanti akan kita review bersamaan power banknya kayak gimana, apakah kapasitasnya real atau gimana, tapi untuk sementara ini cukup. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Dan kalau misalkan Melisa nonton video ini, semoga bisa balik lagi ke YouTube. Karena di YouTube itu sekarang kan cowok-cowok aja. Kalau nggak cowok, cowok. Kalau nggak cowok, cowok. Kalau nggak cowok, cewek. Kalau nggak cowok, cowok ke cewek-cewekan. Kayak gitu. Oke lah. Jadi, tapi kalau misalkan nggak mau balik, semoga sukses dengan brand Kitopnya ini. Dan oke, jadi mungkin cukup segitu aja karena videonya juga udah terlalu panjang. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Oke Google, ulangi kata-kata saya. Anda mau saya ulangi bagian mana? Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Anda bilang di depan kamu ada berita.